Cuma sekarang ini ada yang ngaku-ngaku agama gitu aja. Kalau masalah politik itu banyak, ilmu mantek sudah dipelajari ya. Pilihlah putra daerah, guyup, rukun, makmur wargane. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di GSTV bersama saya Nurlaili Abida. Pada hari ini saya Leli berkesempatan untuk mewawancarai bersama narasumber kami yang bernama Pak Hasan Arifin SAG atau yang biasa dipanggil Bang Hasan. Apa kabar Pak Hasan? Alhamdulillah Mbak, baik. Sekarang kita bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari yaitu untuk mensosialisasikan pribadi saya selaku caleg di Dapil 2. Baik, terima kasih Pak. Pak Hasan ini adalah dari Dapil 2 ya Pak ya? Betul ya. Betul, Bang Hasan nih. Mungkin untuk awal nih Pak, bagi teman-teman pendengar maupun masyarakat, mungkin bisa diceritakan latar pendidikannya Pak terlebih dahulu. Alhamdulillah saya adalah pendidikan dari mulai kecil yaitu hidup di wilayah pondok pesantren SD sampai SMA ya, aliyah kalau saya ya. Ya, Pak. Kemudian setelah lulus pada tahun 83 84 akhirnya saya kuliah di Surabaya di Universitas Sunan Giri. Wah, baik Pak. Alham Asalnya dari mana Pak? Daerahnya? saya dari Surabaya, dari Surabaya yaitu di wilayah Semampir asal Wah, mulanya. bagi teman-teman pendengar maupun masyarakat, ini salah satunya dari Bang Hasan nih. Kemudian bisa ceritakan sedikit Pak, mungkin latar belakang Bapak bagaimana sih Pak? Bapak ini bisa masuk ke dalam bidang politik ini Pak? Alhamdulillah pertama-tama saya masuk di bidang politik, saya adalah setelah saya selaku ketua PK, maka mulai tahun insya Allah mulai tahun 2019 saya jadi PK, maka sampai saat sekarang setelah pada tahun 2023 ini maka banyak tokoh-tokoh masyarakat karena ada di wilayah saya di wilayah Kecamatan Kenjeran itu tidak ada yang mencalonkan asal mulanya, maka saya didorong untuk menjadi calon legislatif agar nantinya bisa membantu masyarakat di wilayah kami. Wah, luar biasa pengalaman dan perjalanan hidupnya ya Pak ya. Kemudian Pak, kesibukannya saat ini Pak, mungkin Bapak sedang mengerjakan apa dan fokus dalam eh, pada proyek atau aktivitas atau hal-hal yang bisa dikerjakan yang menarik untuk diceritakan saat ini Pak? Kalau pada saat sekarang, pada sehari-harinya biasa saja karena saya adalah termasuk di dalam lingkungan pendidikan, saya memegang yayasan yaitu membina pada terutamanya adalah guru-guru yang ada di wilayah sekolah kami dan wilayah di yayasan kami. Kemudian juga saya adalah selalu melihat suasana yang ada di wilayah Kenjeran, terutama adalah lingkungan di sekitar itu. Apakah kebutuhan-kebutuhan di lingkungan itu kami mengambil daripada aspirasi daripada masyarakat agar nantinya kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di dewan. Baik. Lebih khususnya ini di lingkungan Kenjeran. Bisa diceritakan mungkin Pak, lingkungan di Kenjeran itu seperti apa dan seperti apa yang mau Bapak lakukan di lingkungan Bapak sendiri? Ya, terima kasih Mbak. Ini di lingkungan wilayah Kenjeran, ini kebanyakan di sana itu adalah wilayah banjir. Iya Pak. Karena adalah wilayah banjir, kami selaku kader dari Partai Golkar, maka kami membawa daripada aspirasi masyarakat yang ada di wilayah Kenjeran, bagaimana lingkungan di wilayah Kenjeran ini adalah supaya tidak banjir. Ya. Kenapa kok bisa banjir? Pada saat itu kami sering keliling di wilayah kami. Bahkan di wilayah Tambak Wedi pun yang dekat sama bukan sungai, Iya, apalah termasuk apa istilahnya sungai besar ya sekali itu istilahnya iya. sampai laut ya, itu belum masuk kepada tempat itu yang secara signifikan kepada sungai itu yang nyambung.
Oleh karena itu dengan adanya itu kita usulkan kepada teman-teman LPMK yang ada di sekitar wilayah Kecamatan Kenjeran, terutama di Tambak Wedi pada saat itu, kemudian Tanah Kaleng Dinding, juga di daerah Bulak Banteng dan di wilayah Jakarta Wetan, itu semuanya kita bisa usulkan. Kemudian di samping itu kita usulkan pada teman-teman yang ada di dewan, di anggota dewan dari partai Golkar. Baik, sangat mulia sekali, terkhususnya ini untuk lingkungan Kenjeran di Kota Surabaya. Luar biasa Bapak, Pak Hasan. Selanjutnya Pak, pertanyaannya apa sih Pak yang mendorong Bapak untuk mencalonkan diri sebagai DPRD? Mungkin ada harapankah yang diupayakan melalui peran tersebut? Terima kasih, memang ada harapan. Mm-mm. Harapan saya di wilayah lingkungan Kenjeran ini bagaimana suasana di Kenjeran ini tidak seperti sekarang ini. Mm-mm. Kalau kita lihat bahwa di Kenjeran saat sekarang ini, kalau di musim-musim hujan, jangan hujan besar, yang kecil pun banjir. Nah, bagaimana caranya? Yaitu supaya di partai Golkar ini nantinya berperan supaya di wilayah kami ini tidak bisa banjir atas bantuan teman-teman yang ada di fraksi Golkar. Wah, luar biasa motivasi dan tujuan dalam mencalonkan diri serta kontribusi yang diberikan Bang Hasan ini tadi dapat diberikan dalam posisi tersebut ya Pak Betul ya. ya. Betul. Baik. Tadi kan sudah membahas Golkar nih Pak. Nah, kenapa sih Pak? Mengapa kok Bapak memilih mencalonkan diri dalam partai Golkar ini? Karena saya ini Golkar lama, Mbak. Wah, Saya dari tahun dulu berapa Pak? adalah pegawai itu nggak mungkin keluar dari partai Golkar. Di masanya Pak Harmoko dulu itu saya pernah jalan dari SMP 33 sampai Tambak Sari. Mm-mm. Nah, jadi sekarang diminta untuk menjadi Golkar di wilayah Kenjeran, saya tetap mauan gitu. Oke, siap Pak. Terus apa sih Pak yang membuat Bapak merasa bahwa partai ini tuh platform yang sesuai untuk mewujudkan tujuan politik serta aspirasi dari Bapak sendiri? Ini kalau di Golkar sendiri adalah semua orang yang ada di Golkar ini Mm, adalah profesional semua mm. dan cukup lama di pemerintahan, mendukung pemerintahan, yaitu bisa menata pemerintahan yang ada. Nah, Wah, luar biasa. Itu termasuk alasan spesifik dari partai sendiri mendukung visi dan misi dari tujuan Bapak sendiri ya Pak betul ya. ya. Betul. Baik. Ini menjurus ke Bapak nih. Kalau terpilih nantinya, amin. Saya doakan juga. Amin 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 amin. Ya Allah. Ye. Jika terpilih nih Pak sebagai anggota DPRD, apa sih Pak agenda utama atau inisiatif yang ingin Bapak ajukan, Pak? Kalau nanti saya terpilih menjadi anggota dewan, yang pertama adalah saya harus bermanfaat bagi masyarakat wilayah Kenjeran utamanya dan wilayah Dapil 2. Baik. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua adalah bisa memberikan suatu manfaat, yaitu bisa meningkatkan, baik meningkatkan di dalam fasilitas umum, struktural yang ada di sana, apa masalah gorong-gorong dan sebagainya, struktur yang ada di sana, kemudian tertata dengan baik, pembangunan wilayah Kenjeran, baik selokan-selokan dan semua yang ada di wilayah sana. Yang ketiga, nantinya bisa mengambil manfaatnya teman-teman yang ada di wilayah Dapil 2, yaitu masalah pembangunan dan juga bisa meningkatkan perekonomian yaitu di dalam. Betul, Pak. Dari tiga poin tadi ya, Pak ya. Bagaimana sih Pak Bapak berencana untuk mewujudkannya lebih spesifik dalam peran sebagai anggota DPRD nantinya, Pak? Kalau nanti saya di anggota dewan, karena otomatis fraksi itu kan otomatis mengutus kepada teman-teman di komisi kan gitu ya. Nah, kalau saya berketepatan di komisi pembangunan, ya otomatis saya akan menangani pembangunan secara sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau masalah nanti berkaitan dengan administrator dan sebagainya, yaitu saya serahkan kepada komisi A. Nanti bagaimana caranya kita bisa membahas. Juga nanti berkaitan dengan komisi sosial, bagaimana nanti di dalam komisi D kita bisa berkomunikasi, karena saya kira di Golkar itu karena profesional, maka kita bisa bekerja sama di dalam komisi-komisi itu sesuai dengan fraksi itu.
Baik, luar biasa rencana-rencana konkret yang akan dilakukan Bapak Bang Hasan ini jika terpilih sebagai anggota DPRD. Luar biasa. Jika ini hal yang tidak diharapkan sih Pak. Jika ada pilihan jadi, maka sebaliknya tidak jadi nih Pak. Jika Bapak tidak terpilih sebagai anggota DPRD, apa sih Pak rencana atau langkah selanjutnya yang ingin Bapak ambil? Saya tetap semula, yaitu tetap membantu masyarakat sesuai dengan keinginan saya yang kita semula. Mhm, Jadi atau tidak jadi pun tetap kita tidak boleh patah semangat berjuang untuk betul. Partai Golkar. Baik, selanjutnya Bapak berarti akan tetap berkontribusi ya Pak terhadap tujuan maupun aspirasi yang Bapak perjuangkan dari awal ya Pak Iya, ya? betul betul, Mbak. Betul. Baik, jadi Bang Hasan ini akan tetap terlibat dalam politik serta masyarakat nih, meskipun tidak terpilih nantinya. Terus berupaya mewujudkan visi dan misinya ya Pak Iya. ya? Tapi saya berharap Mhm. Ya Pak, jangan tidak terpilih. Semoga saya ini terpilih. itu guys. Betul. Untuk segmen terakhir nih Pak, sebagai penutup, Nggih. apa sih Pak pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada pendengar dan masyarakat yang menonton podcast ini Pak? Ya. Terima kasih terutama pada pendengar dimanapun berada dan teman-teman pengurus Partai Golkar yang ada di wilayah Kota Surabaya. Maka saya berharap bagaimana caranya kita adalah guyup bersama untuk memperjuangkan suara Partai Golkar, yaitu untuk bisa memberikan suatu kontribusi yang baik, terutama untuk membangun supaya Indonesia ini terus maju dan lebih maju lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin ada kata-kata motivasi atau yang ingin Bapak sampaikan di segmen terakhir ini Pak? Ya, kalau harapan itu pasti ada. Harapan saya bagaimana terutama masyarakat jangan takut membantu Partai Golongan Karya atau jangan mengeluh kepada Partai Golongan Karya selama masyarakat itu tidak bisa membantu. Tapi kalau membantu Partai Golkar untuk maju ke depan lebih baik, lebih banyak merekrut suara, marilah kita semua keluhan-keluhan berikan kepada Partai Golkar. Insya Allah Partai Golkar akan menerima apa adanya. Baik, luar biasa. Insya Allah amanah ya Pak ya. Insya Allah, terima kasih. Baik, baik dari latar pendidikannya Bang Hasan ini kan dari pondok ya Pak ya. Betul. Betul. Mungkin ada yang disampaikan Pak meskipun dari DPRD yang berlatar belakang dari pondok itu seperti apa Pak? Sebenarnya gini, jangan khawatir dengan adanya sekarang ini alumni pondokan. Alumni pondokan itu sebenarnya kan semuanya keagamaan ya. Iya Pak. Bisanya hanya bertahlil atau berdoa dan Nah, sebagainya, itu keliru. Bahwa anak pondokan ini dari segi politik juga dari segi sosial dan memperhatikan lingkungan semuanya itu semua ada karena di pondok sudah diajarkan. Kalau masalah politik itu banyak, ilmu mantek sudah dipelajari ya itu. wah, Itulah. Nah, kemudian juga perlu kita perhatikan bahwa di lingkungan ini perlu ada kebersamaan. Baik di kebersamaan dalam keagamaan itu baik di semua organisasi yang ada di wilayah keagamaan. Baik, cuma sekarang ini ada yang ngaku-ngaku agama gitu aja. nah Itu. itu ya Pak ya. Sebenarnya kalau berlatar belakang sebagai alumni pondok nih Pak ya, itu justru paket lengkap dan menjadi tonjolan utama ya Pak Iya. ya. Betul. Baik Pak. Mungkin ada jargon penutup nih dari Bang Hasan sendiri dari Dapil 2 untuk DPRD. Untuk jargon saya sendiri, pilihlah putra daerah, guyup, rukun, makmur wargane. Mantap. Jangan lupa pilih Bang Hasan dari Dapil 2. Terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Semoga pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi yang pendengar maupun masyarakat Amin, sebagai amin. langkah untuk menyuarakan apa yang akan Bapak lakukan nanti. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Bapak Bang Ya. Hasan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.